Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Wandari dengan NIM 21050404135. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi di dalam hukum dagang, yaitu kepailitan. Yang akan dibahas adalah pengertian dari umum kepailitan, kedua ada tujuan hukum kepailitan, ketiga hukum kepailitan Indonesia, yang keempat syarat-syarat kepailitan, kelima pemangku kepentingan dalam hukum kepailitan, yang keenam akibat hukum kepailitan. Yang pertama ada pengertian umum kepailitan. Apa itu kepailitan? Kepailitan adalah suatu sistaan atau eksekusi atau seluruh kekayaan yang si debitur. Debitur ini adalah orang-orang yang berhutang. Untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya. Kreditur ini adalah orang yang berpiutang pada pihak debitur yang memberikan utang. Nah, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu UU nomor 37 tahun 2004. Apa itu tujuan hukum kepailitan? Yang pertama, agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua. Yang kedua, menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri. Ketiga, untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya pada si debitur. Lalu ada hukum kepailitan Indonesia. Bagaimana hukum kepailitan Indonesia? Landasan hukum hanya satu, yaitu landasan hukum kepailitan itu hanya ada satu, yaitu hukum kepailitan. Di mana cara melaksanakannya harus memenuhi asas-asas hukum kepailitan. Nah, materi yang akan dijabarkan walaupun prinsipnya itu saling berhubungan. Yang pertama adalah landasan hukum kepailitan, yang artinya tempat berpijaknya atau bertumbuhnya hukum kepailitan secara struktural. Yang kedua, dasar hukum kepailitan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan. Kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998. Bagaimana dengan syarat-syarat permohonan penataan kepailitan? Syarat-syarat permohonan kepailitan diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yaitu yang pertama, syarat adanya dua kreditor atau lebih atau concursus creditorum, yang dimana syarat bahwa debitur harus memiliki minimal dua kreditor atau lebih, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan bukan realisasi dari pasal 1132 KUH Perdata. Lalu secara umum ada tiga macam kreditor yang dikenal dalam kepailitan perdata. Yang pertama kreditor konkuren, kreditor preferan, kreditor separatis. Nah, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 macam jaminan. Yang pertama ada hipotek, lalu ada gadai, hak tanggungan, yang terakhir ada fidusia. Lalu yang kedua syarat harus adanya utang. Nah, syarat harus adanya utang ini merupakan syarat dari kepailitan. Dari definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan, definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang, piutang, atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai oleh sejumlah uang. Ketiga, syarat cukup satu utang, yaitu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syaratnya adalah harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang menunjukkan bahwa kreditor mempunyai hak untuk menuntut debitur yang memenuhi prestasinya. Lalu yang keempat ada syarat permohon pailit sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit itu yang pertama ada debitur sendiri. Ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, seorang kreditur atau lebih pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kejaksaan terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Lalu yang keempat, Bank Indonesia terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Lalu bagaimana dengan pemangku kepentingan dalam hukum kepailitan? Pemangku ini maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam hukum kepailitan. Yang pertama ada kreditur, yaitu orang yang memiliki piutang. Debitur adalah orang yang meminjamkan pada pihak kreditur. Yang ketiga ada hakim niaga, keempat hakim pengawas, kelima kurator, lalu ada panitia kreditur, yang terakhir ada pengurus. Nah, bagaimana dengan akibat dari kepailitan?
Akibat dari kepailitan ini ada secara umum. Yang pertama adalah akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit yang mana dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan. Yang kedua ada akibat kepailitan bagi pasangan suami istri. Apabila seorang dinyatakan pailit, maka pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Nah, di akibat kepailitan bagi pasangan suami istri ini, um, apa jika hartanya masih bersatu, contohnya suaminya memiliki perusahaan, lalu perusahaan itu pailit. Nah, jika hartanya masih bersatu sama istrinya, otomatis harta istrinya juga akan disita secara otomatis. Lalu yang ketiga, akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit. Semua perikatan ini yang terbit sesudah putusan perikatan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Lalu yang keempat, akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan, di mana diucapkan untuk kepentingan harta pailit. Segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Nah, kesimpulannya, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur, orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditur, orang yang berpiutang. Nah, salah satu hukum yang menyelesaikan persoalan utang piutang berdasarkan dibentuknya Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UU KPKPU, yaitu nomor 37 tahun 2004. Nah, syarat-syarat permohonan pailit telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.